Guys, gara-gara Bapak Jokowi, iaitu pemerintah daripada Amerika angkat kaki daripada PBB guys. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey guys, hari ini saya nak mentionkan satu lagi video daripada channel Kilas Dunia. Jangan lupa pergi ke Kilas Dunia, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Kilas Dunia guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan adalah katanya gara-gara Pak Jokowi, pemerintah Amerika Syarikat angkat kaki dari rapat PBB. So, saya pun tak sabar untuk menonton bersama dengan anda. Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Di tengah perang Rusia-Ukraina, sikap Indonesia kejutkan dunia. Indonesia kejutkan dunia ke dengan sikap Indonesia ini. Bagaimana sikap yang dimaksudkan tersebut ya? Kilas Dunia. Direktur Eropa II Kementerian Luar Negeri Winardi Hanafillaki mengatakan Indonesia konsisten dengan prinsip bebas aktif dalam menyikapi krisis yang terjadi di Ukraina. Bebas aktif bukan berarti netral, akan tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam membentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik. Menurutnya, prinsip bebas aktif tidak identik dengan sikap netral, melainkan bebas bersikap sesuai dengan kepentingan nasional. Sikap Indonesia juga bukan sekedar mengikuti negara lain, melainkan kepentingan untuk menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap norma hukum internasional. Kemudian di Indonesia juga terus mendorong agar penggunaan kekuatan dapat dihentikan dan semua pihak dapat menyelesaikan sengketa. Ia mengaku Indonesia memiliki langkah terbaik terhadap situasi tersebut adalah dengan deeskalasi, sehingga proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan memungkinkan dibukanya jalur kemanusiaan. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk mencermati isu Ukraina dengan bijak agar tak menimbulkan perpecahan di antara sesama bangsa Indonesia. Dia meminta untuk kembali menuturkan posisi Indonesia dalam krisis Ukraina tetap tak membela siapapun. Peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Erlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra menilai sikap warga Indonesia terhadap invasi Rusia ke Ukraina berbeda dengan sikap pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia bersama 141 negara mendukung kecaman terhadap agresi Rusia melalui resolusi PBB. Namun sikap warga Indonesia justru cenderung mendukung invasi Rusia ke Ukraina. Pasalnya, sikap politik warga Indonesia yang cenderung anti Amerika Serikat dan anti Barat. Radit menilai masyarakat Indonesia akan berpihak kepada siapa saja yang dianggap berseberangan dengan Amerika. Ia menyebut pandangan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara lain. Lebih lanjut, dia juga menilai masyarakat Indonesia lebih menyukai sosok pemimpin yang kuat dan tegas seperti Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia pun melihat kecenderungan masyarakat Indonesia yang menilai sosok Putin seperti Presiden pertama RI Soekarno yang sama-sama tegas, serta tokoh militer Prabowo Subianto. Sementara masyarakat Indonesia melihat sosok Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kurang tegas karena merupakan mantan komedian. Indonesia tentu saja juga tak bisa lolos dari dampak perang Rusia-Ukraina yang masih terjadi hingga saat ini. Tapi tak hanya Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan perang antara Ukraina dengan Rusia membuat semua negara ikut pusing. Jokowi mengaku dihubungi oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan juga Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida beberapa hari lalu. Jokowi mengungkap bahwa para pemimpin dunia itu juga mengeluhkan hal yang sama. Jokowi mengatakan bahwa kondisi ini memperparah ketidakpastian yang sudah terjadi karena revolusi industri 4.0 dan juga pandemi COVID. Jokowi menyampaikan perang mempersulit pengelolaan ekonomi dan menurutnya perang Rusia-Ukraina juga telah memicu lonjakan harga minyak mencapai 130 per barel. Oh, di situ kita tengok guys apabila peperangan antara Rusia dan Ukraina ni harga minyak melonjak naik, itu yang kita sangat risaukan ya. Dan kita nampak di sini rakyat Indonesia dan negara-negara yang lain banyak menyokong iaitu pimpinan daripada Bapak Putin berbanding dengan iaitu presiden daripada Ukraina. Dan kita tahu iaitu presiden Ukraina adalah seorang mantan daripada pelawak jadi kita tidak melihat di mana keseriusan ataupun di mana dia punya
tegasnya di situ. Kalau Bapak Putin kita tahu memang sangat tegas, dan kita tahu juga rakyat Malaysia, rakyat Indonesia dan banyak negara-negara Islam yang lain banyak suka kepada pimpinan iaitu Bapak Putin berbanding dengan Amerika Serikat. Itu yang kita tahu, guys. Selain itu, perang di Eropa Timur telah memicu lonjakan harga pangan. Dia juga menyebut harga makanan di Rusia naik 12%, di Amerika Serikat 6,9% dan di Turki 3%. Jokowi menyebut bahwa ancaman serupa membayangi Indonesia, namun pemerintah masih terus berupaya mencegah kenaikan harga terjadi. Namun Jokowi menyebut bahwa pihaknya berhasil menjalani dan mengelola keuangan dengan baik meski melewati berbagai tantangan dibanding dengan negara lain. Konflik antara Ukraina dan Rusia semakin menderu. Rusia masih tak mau tinggal diam ketika Ukraina berniat bergabung dengan NATO. Rusia sendiri juga telah mengatakan jika sebenarnya Ukraina dan Rusia adalah sama, telah banyak negara dari berbagai wilayah yang menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Rusia. Kantor berita TASS News Agency mengungkap yang masuk dalam daftar itu termasuk dalam wilayah Asia, Eropa, dan juga Amerika. Negara-negara yang dianggap tidak bersama dengan Rusia yaitu Amerika. Karena adanya perang yang terjadi, tak sedikit publik yang menyoroti peperangan ini, termasuk pengamat asal Indonesia Dina Sulaiman, seorang pakar dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Pajajaran atau UNPAD. Menurutnya, keberanian masyarakat Indonesia untuk menentang hegemoni Amerika membuat Vladimir Putin kagum. Namun ada alasan lain menurut Dina Sulaiman mengapa umat Islam mendukung Rusia dalam invasi Ukraina. Banyak yang percaya pada hadis Nabi bahwa menjelang akhir zaman sebuah negara yang dikenal sebagai Rum, yang biasanya diartikan sebagai Rusia, akan bergabung dengan umat Islam untuk melawan musuh besar. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada Kilas Dunia. Bagaimana kita tahu di sini, memang rakyat Indonesia memang banyak mendukung negara Rusia apabila menyerang Ukraina. Dan kita tahu Indonesia memang sentiasa bersikap netral di dalam apa pun konflik yang berlaku antara Ukraina dan Rusia. Walaupun netral begitu, tetapi Indonesia bukan saja dia lepas tangan. Bagi Indonesia, walaupun dalam keadaan begitu, Indonesia akan cuba untuk menyelesaikan antara perbalahan Rusia dan Ukraina tersebut. Walaupun kita tahu Indonesia adalah sikapnya netral, tetapi Indonesia tetap bertegas untuk sama-sama menghentikan peperangan antara Ukraina dan Rusia. Sebab Indonesia ini adalah negara yang tidak mahu ada peperangan. Indonesia ini jenis yang suka dengan perdamaian. Maka dia sentiasa untuk mendamaikan antara mana-mana negara yang ingin untuk berperang ataupun mahu invasi. Kalau kita perhatikan di sini, jika dibandingkan rakyat Indonesia sendiri dengan pemerintah Indonesia, mereka memang sangat berbeza lah. Kalau kita tengok Indonesia, pemerintah Indonesia, mereka lebih mendukung kepada iaitu gabungan antara 141 negara ataupun 143 negara, tak silap saya, untuk tidak menyokong peperangan antara Rusia dan Ukraina tersebut. Tetapi lain pula kepada rakyat Indonesia yang lebih menyokong kepada Rusia dan tidak akan menyokong kepada Ukraina. Kerana apa rakyat Indonesia lebih cenderung ataupun lebih menyokong invasi antara Rusia dan Ukraina tersebut? Kerana kita tahu rakyat Indonesia lebih kepada anti Barat ataupun anti Amerika Serikat. Sebab itulah rakyat Indonesia sangat menyokong Rusia berbanding Ukraina. Itu yang saya tahu, guys. Walau bagaimanapun, guys, kita menyokong di mana-mana pun pihak, mana-mana pun negara, tetapi kita sentiasalah mendoakan mudah-mudahan peperangan antara Rusia dan Ukraina ini tetap ada titik noktahnya, ya. Semoga tiada lagi korban jiwa ataupun korban nyawa yang berlaku di dalam peperangan tersebut. Itulah yang sebaik-baiknya sebagai kita orang Islam, guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mention, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.